kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Dan kita berharap seperti yang Rasul nyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Fima ma'nahu. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya, tentunya mendatangi majelis ilmu dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah. Amin. Jadi syaratnya apa? Kedatangan kita dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Dan sebenarnya itu sudah terlatih, karena di dalam ikrar salat kita kan jelaskan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Ya, tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putri, anak cucunya makin baik, solihah. Baik ibu, hari ini kita akan kaji, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl
fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk, artinya mengingat Allah. Ibu, janganlah kalian seperti ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab, lamanya waktu dalam penantian kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu, mereka tidak sabar, mereka meninggalkan Alkitab, mereka melakukan keburukan, kemungkaran, maksiat dan dosa yang menjadikan keras hatinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, itu arti bebasnya orang yang fasik, artinya orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Ibu, jadi ada yang menjelaskan dzikrillah itu sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah, seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, masya Allah. Kemarin kita sudah kaji kalau bicara hakikat zikir apa kemarin? Hakikat zikrullah. Hakikat zikrullah apa kemarin? Hakikat zikrullah lupa. Hakikat zikrullah, kalau zikrullah kan artinya mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, namanya takarub ilallah. Hah? Aduh, berarti kesimpulannya tulisannya berbeda. Nah, selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di setiap permasalahan. Jadi semua keadaan dan permasalahan itu mestinya dikembalikan, disandarkan kepada Allah. Makanya Bu, orang yang beriman itu Bu, kalau dia diberi kenikmatan dia nggak jadi sombong. Wong itu yakin kok itu amanah Allah, titipan Allah, ujian dari Allah, anugerah dari Allah. Makanya nasihat dari sahabat Utsman apa? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika harta, ilmu, umur, kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian tidak diberkahi, tidak diridhai, tidak dirahmati oleh Allah. Kenapa nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati oleh Allah? Karena nggak bersyukur. Makanya ayatnya kan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kufur, azabku amatlah pedih. Bu, ternyata orang yang baik itu bisa menjadi rusak, menjadi hancur, bisa keseret ke neraka apa? Salah satunya kurang bersyukur. Yang kedua apa? Tidak minta keistiqomahan di atas kebenaran. Makanya kan ada doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Wahai jiwa yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas petunjuk hidayahmu. Kalau Al-Qur'annya kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau bengkokkan, janganlah kau palingkan ya hatiku setelah petunjuk hidayah kau berikan kepadaku ya pada kesesatan. Itu mintanya selalu, Ibu. Makanya orang-orang yang dilalaikan oleh Allah orang yang tidak mau berdoa. Ya, orang munafik itu nggak akan berdoa dia. Karena kalau dia berdoa minta kekuatan pada Allah, dijauhkan dari keburukan. Maka sering saya ingatkan apa? Pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua apa? Jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Bu, karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya tak? Masya Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Jadi apakah belum waktunya, belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah sebanyak mungkin, menyebut Allah. Bahkan dalam ayat yang lain apa? Wadkurullaha katsira. Dalam keadaan berperang jihad banyak-banyak kamu menyebut nama Allah. Di sini apa? Menyandarkan diri, ya menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan.
Kemudian Bu, ada juga yang memaknai zikrullah itu artinya iqamati sholat, mendirikan sholat. Kan akimi sholat, dirikanlah sholat, karena sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Ibu, jelas sekali. Ada yang mengatakan ketika itu ada beberapa sahabat Nabi lagi ngobrol nih. Ada 3 atau 5 orang ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja ngobrol. Seolah-olah mereka nggak mendengar sudah azan. Maka ya Rasul mendekati kemudian membacakan ayat ini tadi. Surat 57 ayat 16 tadi. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk artinya mengingat Allah? Maksudnya mendirikan sholat. Tapi yang menarik, pelajarannya apa? Setelah turun ayat yang mulia ini, sahabat-sahabat Nabi itu Bu, mereka membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Ya. Itu Bu, sebetulnya memang bisa karena biasa dan membiasakan diri. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Ibu rasakan, kita semua kan pernah haji dan umroh. Ya, itu ketika kita umroh itu Bu, coba subuh itu jauh hari kita takut ketinggalan, takut nggak kebagian, takut terlambat. Ya, mestinya hal itu menjadi refleks dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 menit lagi, 10 menit lagi ini azan, mengambil air wudhu. Toh baik sekali kan kita bisa lakukan sholat syukur wudhu. Sholat syukur wudhu itu kan ketika kita wudhu terus kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat syukur wudhu. Bukan qobliyah, lain lagi. Nah Ibu, kalau maaf nih ya, kalau waktu duha itu kalau jenengan itu misalkan pengajiannya di masjid itu bisa 3. Sholat syukur wudhu, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sama sholat duha. Kalau itu mesti masjid pengajiannya. Tapi kalau kita sudah ambil syukur wudhunya di rumah, berarti tinggal 2. Niat saja. Walaupun sholatnya 2 rakaat, tapi dapat 3 pahala semuanya. Jadi semuanya nih dapat. Karena ya amalan yang sunnah itu boleh digandengkan niatnya. Contohnya ini, Bu, kalau sudah mendekati, kalau bicara qobliyah itu kan setelah azan. Ya, misalkan jenengan ambil air wudhu nih. Ya, kalau pas azan atau menjelang 5 menit atau sudah ambil wudhu terus nunggu sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 berarti bisa ambil sholat syukur wudhu 2 rakaat, tapi niatnya 2, syukur wudhu dan qobliyah. Walaupun 2 rakaat diberi 2 pahala. Ya, niat itu boleh digabungkan yang sunnah. Jadi ya 2 rakaat. Tadi kalau waktu pengajiannya di masjid berarti bisa 3 nih. Apa tadi? Syukur wudhunya, tahiyatul masjidnya, sama duhanya. Ye. Sama aja. Sholat syukur wudhu, orang menunjukkan mengatakan syukur wudhu itu ya sholat wudhu itu. Artinya kita lakukan setelah ambil air wudhu. Ya soal duha itu kan bisa 2 bisa 4 ya, bisa 6 bisa 8 ya, tinggal nanti duanya nambah aja lagi kalau gitu ya. Tapi intinya apa Bu? Amalan-amalan sunnah dapat digabungkan. Contoh Yaumul Bid dengan Yaumul Senin Kemis, nah itu bisa digabungkan dengan satu niat karena sunnah dengan sunnah ya. Jadi intinya apa? Intinya pelajarannya dari sahabat Nabi itu mereka membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum adzan berkumandang. Ya, Bu, masya Allah, lihat surat Maryam. Surat Maryam tentang sholat. Surat. Kalau dari tahajud langsung nggak usah wudhu lagi, langsung ke subuh kan bisa? Bisa, tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting kan kita tidak batal. Bahkan ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu pada isya sampai subuh enggak. Kuat kok fisiknya.
Ya kan tidurnya kan sebelumnya udah tidur. Jadi mungkin saya menggambarkan itu mungkin katakanlah mulai jam 10 atau jam 11 karena beliau menelaah kitab kan, membaca Quran, membaca hadis. Jadi sampai seperti itu. Jadi orang-orang dahulu itu ada yang memang diberi kekuatan. Nah, pengertian menjaga wudhu itu bukan menahan kentut. Menjaga wudhu itu begitu batal wudhu lagi. Lah ibu nahan kentut malah jadi penyakit. Nah, ya. Oh nggak masalah, nggak batal. Yang penting kita yakin kita tidak mengeluarkan bahasa Inggris sama aroma. Nggak apa-apa, bahkan sampai nih misalkan nyandar kita sampai bahasa Inggris mak tuts, gitu. Yes gitu loh. Jadi kalau misalkan ngerok itu nggak batal. Asalkan kita kan biasanya kalau bersandar itu insya Allah nggak aneh. Nah kecuali kalau kita tidurnya ya bisa miring atau kita melumah atau terlentang itu cenderungnya begitu. Tapi yang jelas begini, kalau masalah wudhu itu kan wong kita masih punya wudhu aja kita wudhu lagi itu disukai kok. Tapi kan enggak kita lagi bikin. Kita tua. Ya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita yakin tidak mengeluarkan bahasa Inggris dan aroma tadi itu. Ya. Pasti kalau luar itu pasti beda. Nah, tapi ya belum tentu juga saking khusyuknya kali itu. Coba dibaca sekarang, monggo Mbak Rin, ayat yang surat 19 ayat 59. Ini tentang sholat. Fa khalafa min ba'dim khalqun adza'u shalah wa taba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Nah, silakan monggo. Maka datanglah. Kemudian datanglah. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ya, maka kemudian datanglah pengganti yang buruk. Buruk itu Bu meliputi ucapannya, akhlaknya, sikapnya. Tapi buruk di sini maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat, nyanyiakan sholat, meninggalkan sholat, nunda-nunda, ngulur-ngulur waktu sholat, mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan yaitu tersesat atau neraka. Ayat yang mulia ini diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah yang pernah didoakan, ya Allah berikanlah kepahaman dan takwil atau berikanlah pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi atau sunnah Rasul, yaitu pada Ibnu Abbas. Maka doa Rasulullah kan dikabulkan. Maka apa kata Ibnu Abbas? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka yaitu sebenarnya orang tersebut telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat, apabila ada seorang mukmin dia senang habis melakukan sholat itu senang gembira, ya sedih kalau dia belum melakukan sholat karena mungkin dalam perjalanan atau lagi nggak enak badan atau lagi tertidur. Pokoknya dia kalau sudah melakukan sholat itu senang. Kalau dia belum melakukan sholat dia sedih, itu tandanya ada keimanan dan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, intinya ketika kita suka melakukan kebaikan-kebaikan senang, itu tandanya rahmat Allah. Sebaliknya kalau ya tergantung. Kalau dalam perjalanan itu kan